Contoh soal nomor 3. Diketahui X sama dengan akar 6 ditambah akar 2 dan Y sama dengan akar 6 dikurangi akar 2. Tentukanlah nilai dari yang A, 5 dikali X dikali Y, yang B-nya X ditambah Y dikuadratkan, dan yang bagian C, X dikurangi Y dikuadratkan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Untuk bagian A, 5 dikali X dikali Y. Kita gantikan X-nya dengan 6, akar 6 ditambah akar 2. Dan Y-nya kita gantikan dengan akar 6 dikurangi akar 2. Nah, kalau kita lihat ini anak-anakku, bentuk akar 6 ditambah akar 2 dengan akar 6 dikurangi akar 2 adalah bentuk sekawannya. Sehingga udah jelas nanti dari dua perkalian bentuk sekawan ini akan mendapatkan hasil kalinya adalah bentuk bilangan yang rasional. Oke, kita lihat rangka berikutnya. Didapat sama dengan 5 dikali akar 6 dikuadratkan dikurangi akar 2 dikuadratkan sama dengan 5 dikali akar 6 dikuadratkan, yaitu 6, dikurangi akar 2 dikuadratkan, yaitu 2. Maka didapat hasilnya adalah 5 dikali 6 dikurangi 2. Maka didapat hasilnya berikutnya, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi didapat untuk yang bagian A didapat hasilnya adalah 20. Kita lanjut untuk yang bagian B. X ditambah Y dikuadratkan. Jangan lupa anak-anakku, kita jumlahkan saja dulu X ditambah Y-nya. Sehingga didapat menjadi X-nya 6 ditambah akar 2 ditambah, akar 6 ditambah akar 2, X-nya ditambah akar 6 dikurangi akar 2. Sehingga kita tinggal jumlahkan akar 6 ditambah akar 6 menjadi 2 akar 6. Dan akar 2 ditambah negatif akar 2 akan 0 hasilnya. Nah, kita lihat angka berikutnya. Nah, jadi akar 2 dikurangi akar 2, 0. Sedangkan akar 6 ditambah akar 6 adalah 2 akar 6 dikuadratkan. Kalau 2 akar 6 dikuadratkan adalah 2 kuadratnya 4, akar 6-nya dikuadratkan 6. Maka didapat hasilnya adalah 4 dikali 6, yaitu sama dengan 24. Kita lanjut anak-anakku ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal bagian C. Yaitu untuk X dikurangi Y dikuadratkan. Jangan lupa anak-anakku, sudah Bapak sampaikan tadi di depan, kita sederhanakan dulu dengan cara kita kurangi X-nya dengan Y. Kita gantikan X-nya dengan akar 6 plus akar 2. Dan kita gantikan Y-nya dengan akar 6 dikurangi akar 2. Nah, kita lihat. Maka didapat angka berikutnya adalah akar 6 ditambah akar 2 dikurangi akar 6 ditambah akar 2 dikuadratkan. Kalau kita lihat dari sini, akar 6 dikurangi akar 6, 0. Sedangkan akar 2 ditambah akar 2 adalah 2 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 2 kuadratnya 4 dikali akar 2 dikuadratkan, yaitu 2. Maka didapat hasil akhirnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Kita lanjut anak-anakku dengan contoh soal yang nomor 4. Untuk soal nomor 4, bentuk pecahan 8 dikali akar 11 dikurangi 2 akar 2 dikali akar 11 ditambah
2 akar 2 dibagi 2 ditambah akar 3 sama dengan A ditambah B akar 3. Kita diminta tentukan nilai dari A ditambah B. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, anak-anakku, kita tinggal kerjakan yang di sebelah kiri saja dulu. Nanti dari hasil yang sebelah kiri, yakin dia akan berbentuk A ditambah B akar 3. Sehingga kita dapat nanti berapa nilai A dan nilai B-nya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat dari ruas yang kiri, di sana bentuk sekawan, yaitu ada akar X, akar 11 dikurangi 2 akar 2 dikali dengan akar 11 ditambah 2 akar 2. Itu adalah merupakan bentuk yang sekawan. Yang kalau kita kalikan, dia akan mendapatkan atau menghasilkan bilangan yang rasional. Kita lanjut langkah berikutnya, yang ruas kiri kita lihat dulu. Ya, ruas kirinya didapat nanti 8 dikali akar 11 dikuadratkan, dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan, dibagi 2 ditambah akar 3. Nah, di sini anak-anakku, Bapak tidak menyelesaikannya sekaligus, artinya tidak mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya pada langkah ini, tapi akan kita kalikan dalam bentuk sekawannya, yaitu nanti di akhir dari pengerjaan ini. Ya, sebetulnya mungkin kalau anak-anakku, ya maaf, kalau sudah mahir, tidak ada salahnya. Kalau langkah yang sekarang ini adalah Anda kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Oke, kita lanjut. Bapak sudah sampaikan, kita akan mengalihkan dengan sekawan penyebutnya, yaitu di akhir dari langkah penyelesaian ini. Kita lihat berikutnya. Yang ruas kirinya menjadi 8 dikali 11 dikurangi 3, penyebutnya dibagi 2 ditambah akar 3. Ruas kanannya tetap. Maka didapat bentuk paling sederhana pembilangnya dari langkah berikutnya adalah 8 dikali 3 dibagi 2 ditambah akar 3. Maka didapat bentuk sederhananya adalah 24 dibagi 2 ditambah akar 3. Nah, sekarang barulah anak-anakku, mungkin anak-anakku dari bentuk ini sudah bisa melihat bakal hasilnya itu akan bagaimana. Karena kita akan kalikan dengan 1 dalam bentuk sekawan penyebutnya. Kita lihat langkah berikutnya. 24 dibagi 2 ditambah akar 3 dikali dengan sekawan penyebutnya, yaitu 2 dikurangi akar 3 dibagi 2 dikurangi akar 3. Lihat ya, ruas kanan kita tidak merubah-rubah, tapi kita yakin nanti bahwa yang ruas sebelah kiri akan didapat bentuk seperti yang diminta dalam soal yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut berikutnya. 24 dikali 2 dikurangi akar 3. Nah, hasil kali dari sekawan penyebutnya adalah 2 kuadrat 4 dikurangi 3. Nah, dia akan sama dengan 1. Nah, didapatlah maka hasil berikutnya adalah 48 dikurangi 24 akar 3 dibagi 1. Ya, kalau dibagi 1 mungkin tetap saja, sehingga bentuk yang ruas kiri menjadi 48 dikurangi 24 akar 3. Nah, kalau kita lihat anak-anakku, dari bentuk yang ruas sebelah kiri, dia sudah berbentuk A ditambah B akar 3. Dan kalau anak-anakku agak cermat, terlihat bahwa A-nya itu adalah bilangan rasionalnya sama dengan 48, dan koefisien dari akar 3-nya adalah, yaitu B, sama dengan negatif 24. Kita lihat ya, penyelesaian berikutnya. Nah, nilai A sama dengan 48. Dan nilai B-nya adalah negatif 24.
Yang diminta dalam soal tadi adalah kita disuruh mencari nilai dari A ditambah 2B. Yaitu A-nya 48 ditambah 2 dikali B. Yaitu 2 dikali negatif 24. Maka didapat yaitu 48 ditambah negatif 48 hasilnya sama dengan 0. Kita mau lanjut lagi berikutnya anak-anakku ke contoh soal yang nomor 5.